Nah, jadi kalau ditanya motif saya kok di sini meluruskan sejarah Islam, bukan sejarah Islam, sejarah Indonesia yang saya luruskan, sejarah Nusantara. Ya, bahwa di sini memang ada peran Islam, tetapi yang kemudian menurut penilaian saya mau diplesetkan oleh Belanda. Yang beredar di masyarakat itu bahwa beberapa wali Songo, 9 wali itu orang Cina. Dan pada waktu itu kurang diketahui, kurang jelas sumber-sumbernya dari mana. Saya sendiri memang pada waktu itu hanya mendengar. Dan kemudian ketika saya tahun 94 mulai melakukan penelitian, semua hal yang bisa saya baca, termasuk masalah ini. Ya. Nah, kalau orang bertanya-tanya, dari mana sumbernya? Sekarang saya dapat memastikan dari buku yang gambar pertama tadi, ini buku Tuan Kurau. Ini sumber awalnya. Ya, sumber awalnya yang kemudian dikutip, ya, jadi buku Tuan Kurau itu ditulis oleh Mangaraja Onggang Parlindungan, dikenal sebagai MOP. Kemudian dari buku ini dikutip oleh Profesor Benedictus Slamet Mulyana dengan judul bukunya adalah Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Di buku ini, Slamet Mulyana mengutip yang ada di buku MOP, itu merupakan lampiran ke-31 dari halaman 650 sampai halaman ini yang terpampang ini di sini. Jadi kalau kita lihat memang masih 672 sampai halaman 672. Jadi dikutip penuh oleh Profesor Slamet Mulyana. Dan di buku MOP di situ dijelaskan sumbernya adalah catatan tangan dari almarhum ayahnya, Sultan Mangaraja, Sultan Martua Raja. Kemudian mendapat catatan juga dari gurunya, dan Sultan Martua Raja ini mendapat catatan tangan dari konon seorang residen Belanda namanya Poortman, yang tahun 1905 menjadi residen di Sipirok. Kemudian dia mungkin dikatakan sebagai kepala dari dinas intelijen politik di zaman penjajahan. Itu sumber-sumbernya. Nah, kalau diteliti lebih lanjut, disampaikan dalam buku MOP bahwa Residen Poortman ini tahun 28 mendapat tugas untuk melakukan penelitian mengenai apakah benar Raden Patah itu keturunan Cina. Dituliskan bahwa dia tahun 1928 menggeledah kuil kelenteng Sampokong di Semarang dan menyita 3 cikar, 3 gerobak dokumen dalam bahasa Cina. Ya, disebutkan juga itu penggeledahan dalam rangka pada waktu itu disebutkan ada pemberontakan PKI tahun 28 di Semarang. Jadi perlu diluruskan, pemberontakan PKI itu tahun 26 di Banten dan di Sumatera Barat. Jadi itu sudah satu mungkin kesalahan cukup besar. Karena di Semarang itu tidak ada pemberontakan PKI. Nah, berdasarkan dokumen-dokumen bahasa Cina yang dia sita, dia lakukan penelitian. Hasilnya itu dia buat catatan tangan, konon catatan tangan dengan 5 eksemplar. 1 untuk Perdana Menteri Kolein, 1 untuk Gubernur Jenderal, 3 lagi untuk beberapa dinas. Dengan catatan itu sangat rahasia dan hanya boleh dibaca di kantor. Aneh kan?
Tapi kok dia sebarkan kemana-mana? Mhm. Itu sumber-sumbernya. Untuk menghancurkan atau menguasai satu bangsa, itu dengan 3 tahapan mengenai sejarahnya. Mhm. Pertama, sejarahnya itu dikaburkan atau dikacaukan. Mhm. Kedua, diputus mata rantai antara pengetahuan mengenai leluhur Mhm. dengan keadaan yang sekarang. Mhm. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah ditulis, dikarang atau dipalsukan sejarah baru. Mhm. Nah, ini yang sekarang banyak sekali beredar. Selain diplesetkan, salah, di buku-buku sekolah juga banyak salah, bahkan di buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendiknas tahun 2017 juga banyak yang salah dan banyak yang dipalsukan, yang beredar di masyarakat dipalsukan. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa ini dipalsukan, karena dia mengutip dari satu sumber, hanya dia menyimpulkan kesimpulannya dia. Karena memang menurut Profesor Taufik Abdullah, penelitian dan penulisan sejarah itu adalah interpretasi, tafsir dari sudut pandang peneliti atau penulis. Ya, tentu berbeda-beda. Kita bisa membaca buku yang sama, ada 5 orang membaca buku yang sama, tapi bisa ada 5 kesimpulan. Iya, iya. Sering terjadi kan, banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, jadi menurut pendapat saya, sumbernya ini sangat lemah, ya, karena tidak ada yang pernah melihat sumber aslinya dokumen bahasa Cina. Nah, tadi saya katakan, saya hubungkan dengan metode Belanda yang ratusan tahun memanipulasi penulisan sejarah, ya. Termasuk banyak sekali yang terkecoh, termasuk awal-awal tahun 50-an, sejarawan-sejarawan atau buku-buku sejarah yang terbit di Indonesia. Ketika kita belum memiliki sejarawan atau pakar sejarah, pada waktu itu hanya diterjemahkan buku-buku sejarah dari bahasa Belanda atau Inggris. Dan sekarang sudah terbukti banyak yang salah dari sudut pandang Belanda, ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa memang ini by design. Karena kalau kita lihat sejarah perlawanan dari awal abad ke-20, perlawanan terhadap penjajah, itu dua kekuatan, yaitu kekuatan nasionalis dan Islam. Dan untuk itu kita sudah tahu metode yang lama, kekuatan nasionalis harus dipecah, kekuatan Islam juga harus dipecah. Ya, dibingungkan, dikacaukan. Nah, jadi kalau saya melihat ini, bahwa Residen Portman dia memang mengarang cerita dengan melenyapkan bukti-bukti, karena bukti-bukti itu dia sita 3 cikar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang beredar hanya catatan tangan dia. Dia sebutkan ada 5 catatan tangan. Itu kejadian sekitar 1400-an. Tahun-tahun 1400-an. Sekitar itu. Jadi dari mulai akhir abad 14 sampai abad 17. Ya. Jadi sedangkan selain dari sumber-sumber kelenteng Cina, juga ada Serat Kanda, Babat Tanah Jawa, Kitab Pararaton, dan sebagainya, sumber-sumber itu, ya. Nah, jadi selama ini yang sampai tahun 70-an itu yang ada di buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah adalah mengutip dari kitab-kitab tersebut yang penelitiannya dilakukan oleh banyak orang Belanda. Jadi kita sendiri juga tidak tahu kan apakah betul tertulis seperti itu. Karena kita lihat ada beberapa versi dari penulis-penulis orang Belanda mengenai kitab yang sama, dan juga berbeda-beda interpretasinya. Ya, dari kitab-kitab itu Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, ada orang-orang Belanda sendiri berdebat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini dikatakan MOP mendapat catatan tangan yang dikutip dari bukunya Portman. Apakah satu-satunya yang mendapat catatan tangan? Kan kemungkinan tidak. Karena begitu banyak yang membaca kan. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa itu hanya boleh dibaca di kantor. Kok bisa beredar di luar?
Ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kita secara psikologis saja, misalnya saya sampaikan ke Kang Karna, Kang, ini adalah ada info ini, tapi rahasia ya, ya, jangan disebarluaskan. Kan penasaran, ya, biar bagaimana kan cepat atau lambat, ya, misalnya kayak ini SMR meninggal, meninggalkan mewariskan catatan tangan, dan itu yang diterbitkan oleh MOP. Nah, saya pribadi mengatakan saya berterima kasih dengan MOP yang sudah menerbitkan. Juga kepada putranya, teman saya, teman baik, ya, Dorpi Parlindungan, yang juga bersedia menerbitkan. Sekarang kita bisa membahas, ini loh sumbernya. Kalau tidak diterbitkan, yang beredar di masyarakat, kan kita tidak tahu dari mana sumbernya. Sekarang dengan begini, ada sumber yang bisa kita bahas, kita teliti kebenarannya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Residen Portman waktu itu membuat catatan tangan yang hanya boleh dibaca di kantor, tapi ternyata beredar di masyarakat. Nah, jadi sekarang begini, siapa yang berkepentingan? Ya, tentu pejabat Belanda dan Cina. Karena dengan demikian kan disebarkan di kalangan Cina, ini loh sebenarnya 5 wali songo, saya baru dengar tadi, ternyata katanya 8. Tapi saya berpegang pada ini saja yang saya ketahui. Yang lain saya tidak ketahui. Disebarkan di kalangan Cina, tahu nggak kalian bahwa sebenarnya 5 wali songo itu orang Cina? Ya, tentu kan tersebar kemana-mana. Sebab dibilang, oh sumbernya itu kepala dari dinas intelijen. Ya. Nah, begitu juga sekarang di kalangan Islam. Metode yang sama. Ya. Dengan metode yang sama dikatakan, kalian ini harus hati-hati, ya, bahwa yang bawa Islam ke tanah Jawa itu Cina, kan jadi keraguan-raguan. Dengan memakai logika saja sudah tidak logis kan? Saya mau pakai sumber. Dengan sumber ini saya buktikan bahwa pertama itu penulisannya adalah dugaan, ya, dan yang menulis itu orang Belanda dari Dinas Intelijen Politik yang tugasnya untuk mengacaukan, ya. Nah, jadi mungkin tanpa disadari bahwa begitu banyak yang terkecoh. Tetapi tetap saya katakan berterima kasih sudah diterbitkan. Sekarang kita dapat sumbernya. Yang selama ini tidak jelas kan, tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, tetapi benar. Sekarang kalau memakai logika itu tepat sekali. Jadi tanpa ini pun dengan logika tidak masuk akal. Sampai sekarang Cina, Islam pun sangat minoritas di Cina. Bahkan suku etnis Uighur itu kan ditekan sekali. Betul. Sekarang, ya. Apalagi ketika dahulu di sana juga yang beredar itu di Cina itu agama Buddha. Ya, agama Buddha dan Konghucu. Ya. Nah, sekarang mengenai masalah bahasa, ya, bagaimana orang-orang Cina mau menyebarkan ajaran dari Arab, ya, pakai bahasa apa, ya, jadi ini masalah terjemahan hermeneutik, ya, bagaimana menyampaikan untuk yang bukan dari asli nenek moyangnya, tetapi dari benua lain untuk mengajarkan kepada orang yang sedang mungkin pada waktu itu masih abad ke-14-15 penyebaran agama Hindu dan Buddha itu masih boleh dikatakan termasuk pada puncaknya, ya, belum menurun atau mungkin mulai menurun, ya, mulai menurun, tetapi ya, dengan logika saja, ya, sudah kemungkinan itu kecil. Ya, jadi tadi kalau Kang Karna memakai dasar logika, saya dengan sumber ini, ya, dengan sumber saya berani katakan bahwa Residen Portman itu memang by design, mengacaukan, ya. Dan terima kasih kepada MOP dan putranya sudah menerbitkan. Sekarang mari kita bahas. Ya, seperti ini, ya, coba disebarluaskan lagi, ya, kita bahaslah. Nulisan sejarah itu adalah interpretasi. Jadi saya membaca data-data yang sama dengan Profesor Slamet Mulyana, saya sampai pada kesimpulan yang berbeda. Tidak bisa yang dituliskan itu dugaan kemudian dia pastikan. Ya. Tidak bisa, karena
Profesor Slamet Mulyana tidak melihat sumber aslinya. Ya. Jadi beliau almarhum hanya membaca dari buku ini, ya, dan dia tidak melihat catatan dari Portman. Kalau MOP masih melihat catatan Portman, tapi tidak melihat sumber-sumber Cina tersebut. Jadi tidak ada yang pernah melihat sumber Cina tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan melihat metode Belanda selama ratusan tahun, memelintir fakta-fakta sejarah. Jadi apalagi disebutkan dia itu penguasa dari PID, Politieke Inlichtingendienst, yaitu Dinas Intelijen Politik. Yang memang itu kerjanya dengan Van der Plas, dengan Snoek Hurkronya, pendahulunya. Ya. Nah, jadi misalnya Snoek Hurkronya pura-pura masuk Islam, fasih berbahasa Arab, supaya dia bisa masuk ke Mekah. Ya. Begitu juga Charles Urke van der Plas, ya, fasih berbahasa Arab, pura-pura masuk Islam, bisa dia masuk ke kalangan ulama-ulama. Tapi kerjanya juga di situ memecah belah, mengadu domba. Ya. Termasuk salah satu yang masuk ke Aceh itu? Ya, itu Snoek Hurkronya. Oh iya. Okay. Itu Snoek Tetapi Charles Urke van der Plas ini di Jawa Timur. Oh iya. Ya. Nah, kemudian kalau residen Portman ini dulu residen, kemudian dia di intelijen politik, ya. Maka memang itu tugasnya dia. Ya. Ya. Nah, jadi kalau melihat ini semua, justru saya mengambil kesimpulan bahwa ini memang by design disebarluaskan untuk mengacaukan. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita mau meluruskan, kok bisa dibilang anti Cina? Nah, waktu disebarluaskan persoalan ini kok nggak dibilang itu pemalsuan sejarah atau pemelintiran dan sebagainya. Tapi oke lah, itu pendapat masing-masing. Ya. Nah, itu adalah risiko kita kalau untuk membuka lembaran hitam. Kita membuka lembaran hitam, jadi mendapat stempel demikian. Jadi saya di sini melihat, jadi kalau kita melihat beberapa catatan, ini yang berbeda-beda, nanti bisa kita lihat akibatnya. Misalnya di buku ini halaman 89, tadi sudah saya sebutkan, menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah saudara sebapak dengan Arya Damar. Ya, menurut Babat Tanah Jawi. Menurut dugaan Portman, Arya Damar adalah Hyang Wisesa, Raden Patah adalah anaknya Kung Ta Bumi atau Kertabumi. Nah, itu berarti tulisan Cinanya kan. Apakah yang itu tulisan-tulisan Jawa atau Sanskerta dicinakan, lalu bisa diasumsikan mereka itu orang Cina. Kan cara penulisan Cina. Jadi Kertabumi jadi Kung Ta Bumi. Ya. Nah, kemudian keduanya lahir dari wanita Tionghoa yang kita baca dulu di sejarah-sejarah zaman kita dulu, istrinya Brawijaya itu Putri Campa. Putri Campa itu yang sekarang terletaknya di timur di pantai Vietnam, dan itu ratusan tahun musuh bebuyutan dengan Cina. Kemudian di halaman 96, dalam perjalanan, jadi Raden Patah mula-mula di Palembang, dia kemudian ke Majapahit, singgah di Ngampel, dan Raden Rahmat atau Sunan Ngampel berkata kepada Raden Patah, ini menarik, saya adalah ulama asing yang datang ke Pulau Jawa. Engkau, maksudnya Raden Patah, orang Jawa Tulen, turun-temurun orang Jawa memiliki Pulau Jawa. Ya, menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ngampel asalnya dari Campa. Jadi berbeda kan versinya. Kemudian menurut buku pedoman kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2017, di halaman 174 ditulis, dari Campa Raden Rahmat anak seorang putri Campa dengan Arab. Ya. Datang ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah kawin dengan Raja Majapahit. Jadi istrinya Raja Majapahit itu Putri Campa, bukan putri Cina. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, adalah seorang wali tertua. Ya, nah ini menurut versi dari buku yang dikeluarkan oleh Pedanka. Ya, nah tadi saya sudah sebutkan di buku ini halaman 105 yang di buku MOP disebut dugaan oleh Slamet Mulyana ditulis telah dibuktikan bahwa Jakadilah Arya Damar adalah
Xuan Liong. Ya. Jadi itulah berbeda jauh kan. Ya, ya. Si penulis mengatakan dia duga, tapi si pembaca mengatakan telah dibuktikan. Ya, itu kan interpretasi dia. Nah, ini salah satu contoh lagi kesimpang siuran wafatnya Gajah Mada. Di Wikipedia yang beredar di media sosial, Gajah Mada wafat tahun 1364. Di buku Slamet Mulyana halaman 92 ditulis penyerbuan Demak ke Semarang tahun 1477. Artinya 110 tahun setelah ditulis Gajah Mada meninggal. Ya. Dalam babat Tanah Jawa disebut Prabu Brawijaya memanggil Patih Gajah Mada dan menanyakan apakah Demak memberontak. Halaman 93, Prabu Brawijaya mengungsi ke Sengguru dengan Patih Gajah Mada. Dalam serbuan Demak ke Sengguru tahun 1478, Prabu Brawijaya melarikan diri ke Bali. Ini yang kita baca dulu di buku-buku sekolah kan? Yeah. Nah, tapi di versi menurut kronik Cina ditulis Portman, tahun 1478 Jin Bun memimpin pasukan Islam menyerang Majapahit dan menawan Prabu Brawijaya. Yeah. Ya. Ini contoh-contoh yang begitu berbeda dan membingungkan. Nah, ini hanya contoh-contoh. Bagaimana yang beredar itu berbeda-beda. Yang ditulis oleh profesor sejarah berbeda dengan yang ada di buku sekolah. Ya. Nah, kemudian yang di buku sekolah mengutip dari mana? Nah, misalnya di Wikipedia yang bahasa Inggris. Coba lihat Wikipedia bahasa Inggris, masukkan kata kunci Wali Songo. Yang keluar itu versi ini. Ya, ya. Ya. Nah, jadi ini kan by design. Jadi dari sini dikutip mengenai dugaan-dugaan, tapi yang ditulis itu dugaannya sudah tidak ada. Jadi seolah-olah sudah pastilah ya, Bong Swiho itu Sunan Ngampel. Begitu juga yang lain-lain. Nah, oleh karena itu ya mungkin sebagai bagian terakhir ya, bagian terakhir saran saya termasuk dengan yang kita bahas terdahulu, ini sudah terbukti. Penulisan sejarah di Indonesia, baik di buku-buku sejarah yang formal maupun yang beredar di media sosial, amburadul. Yeah. Ya, saling bertolak belakang ya, dan tidak diketahui atau kurang diketahui sumber-sumbernya. Saya sudah buktikan sumber ini ya, ini bagus diterbitkan, jadi kita tahu dari mana sumbernya. Bahwa awal muasalnya itu tidak valid. Yeah. Begitu juga dengan semua sumber-sumber yang lain, karena itu semua penelitian-penelitian itu 100% orang asing yang mereka saling membantah. Ya. Coba kalau diteliti lagi hasil-hasil penelitian mereka itu, si ini membantah si ini. Begitu juga dengan teori migrasi, konon katanya leluhur bangsa Indonesia dari Yunan sudah dibantah dengan teori-teori migrasi yang terbaru. Ya, tetapi itu juga belum final. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya kalau misalnya belum final harus juga ditulis bahwa ini masih dalam penelitian. Demikian juga dengan sumber-sumber seperti ini harus dituliskan. Ada beberapa versi untuk mencegah kesalahpahaman. Ya, bahwa ada sumber-sumber yang mengatakan berbeda, tetapi tidak jelas sumbernya. Sedangkan kalau sumber-sumber yang formal itu sama juga. Ya. Nah, mengenai negara Kertagama, Kitab Pararaton, Serat Kanda, semua itu diterjemahkan oleh orang-orang bule, Belanda dan sebagainya. Nah, jadi saran saya dilakukan kembali penelitian yang mendalam mengenai hal ini semuanya. Ya, mungkin perlu dibentuk satu komisi nasional. Ya. Supaya ini kemudian disebarluaskan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Supaya generasi mendatang tidak lagi kebingungan membaca sumber-sumber yang saling bertentangan dan bahkan salah. Selain mantan Presiden Habibie yang juga sering mengatakan bahwa beberapa Wali Songo adalah Cina, juga saya membaca pernyataan Gus Dur bahwa beliau juga keturunan Cina. Disebutkan
leluhurnya itu Tan Kim Han. Oh, ada sempat Ada beredar. disebut ya. Gus Dur adalah Betul, ya, karena pengakuannya sendiri. Jadi 3 kali dalam 3 acara tahun 98, kemudian 1 kali dalam komunitas Cina dan 1 kali di Tiongkok. Yang saya baca ya. Jadi menurut pendapat saya, kalau beliau merujuk pada penelitian dari Damais, peneliti orang Prancis yang banyak melakukan penelitian di Indonesia, ya, itu diteliti oleh Damais itu bahwa leluhurnya Gus Dur itu Tan Kim Han. Ya. Nah itu masih sepupu dengan Raden Patah atau versi atau kronik dari Cina. Jadi kalau saya melihat sumbernya itu tidak jauh-jauh berbeda dari yang ditulis di buku Tuan Kurau. Bahwa itu semua dugaan. Jadi diduga Syekh siapa waktu itu yang disebutkan, diduga dia adalah Tan Kim Han. Tetapi kemudian kata dugaan ini hilang. Jadi seolah-olah seperti yang ditulis Slamet Mulyana. Kalau Gus Dur itu memang arah darah ke atasnya itu ada dari Raden Fatah, itu jelas. Ya? Ya, Ada. Dan dalam buku Tuan Kurau itu disebutkan bahwa Sunan Ngampel itu mengatakan bahwa kamu adalah orang Jawa, gitu kan. Turun-temurun. Turun-temurun orang Jawa. Jadi di situ dengan jelas bahwa Gus Dur itu bukan orang Cina. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa dari versi Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi, bahwa ibunya Raden Patah itu Putri Campa. Putri Campa. Bukan Putri Cina. Bukan Putri Cina kan? Ya, yang kita belajar di sekolah dulu masih Putri Iya, Campa Putri kan. Campa. Nah, itu adalah sepupu. Ya. Nah, jadi Raden Patah ada punya saudara sepupu, saudari dan sebagainya. Nah, jadi saya menyarankan coba diteliti kembali. Iya. Diteliti buku ini, buku Tuan Kurau, lihat di situ. Ya, bahwa di situ jelas-jelas ditulis dugaan. Semua Jinbun diduga, ada ditulis di situ. Diduga Jinbun itu Raden Patah. Ya. Semuanya itu dugaan. Iya. Ya. Nah, kemudian sang pembaca menginterpretasikan, menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah si ini ya telah dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Karena dia membaca dari sumber yang ragu-ragu. Kok dia yang memastikan? Iya. Jadi itulah catatan saya. Perlu penelitian yang sangat mendalam dan juga harus dari berbagai sumber. Jangan satu sumber. Sebenarnya cukup banyak sumber-sumber. Ya. Nah, kemudian juga mengenai kitab para raton, Serat Kanda, Negara Kertagama. Cobalah ya anak-anak bangsa pribumi yang melakukan penelitian dari kacamata pribumi, jangan dari kacamata Belanda. Ya, sampai sekarang kita hanya membaca terjemahan-terjemahan yang ditulis oleh orang-orang Belanda.